Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala rahmatnya, melimpahkan segala hidayahnya kepada umat manusia agar kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak mengucapkan salawat, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya sesungguhnya malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pada pembahasan pada hari ini adalah bagaimana kita menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, apa yang melatar belakangi dan apa manfaat dari perjalanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra yang berbunyi, Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Subhanallazi, maha suci Allah. Dan Subhanallazi asra. Subhana bermakna maha suci. Allazi asra, yang memperjalankan. Bi abdihi. Bi abdihi ini adalah permaknaan dari kata abdun, hamba. Salah satu hamba yang diperjalankan di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Waktunya kapan? Waktunya adalah pada waktu malam hari. Serentetan peristiwa ini kita melihat dari kata subhana. Subhana bermakna maha suci. Menurut beberapa ahli tafsir mengatakan bahwasanya subhana ini adalah kerja-kerja mekanis yang dijalankan atau secara otomatis Allah Subhanahu wa taala membuat desain bagaimana Allah menggerakkan segala sesuatu, Allah memperjalankan sesuatu dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita melihat kata subhana di sini, kita melihat suatu hal yang takjub. Kenapa kita harus mengucapkan subhana? Karena subhanallah, sering kita melihat kata subhanallah karena kita melihat sesuatu yang takjub, maka kita diwajibkan untuk mengatakan kata subhanallah. Karena apapun yang terjadi di alam raya semesta ini, kerja-kerja mekanis yang ada di alam raya semesta ini, itu adalah kekuasaan atau kekuatan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
apapun itu kita tidak mempunyai daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Allah memperjalankan seseorang dengan kata asra bi abdihi, allazi asra bi abdihi, bahwasannya Allah memperjalankan hambanya. Ada serentetan peristiwa yang melatar belakangi Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Ketika perjalanan manusia memiliki berbagai macam lika-liku kehidupan. Lika-liku kehidupan yang di sini yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperjuangkan agama Islam pada waktu itu periode Mekah, periode yang tersulit. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mendapatkan respon yang sangat kecil dari masyarakat Mekah pada waktu itu. Artinya tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di saat perjuangan yang sangat berat itu, orang yang membelanya, orang yang mendukungnya, orang yang mensupportnya meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang meninggalkan itu? Yakni pamannya yang sangat membela, yang kita kenal dengan nama Abu Thalib. Belum lagi selesai, maka wafatlah orang yang mensupportnya segala macam daya dan upaya, mulai harta, tenaga, semuanya dikerahkan, yakni sang istri Siti Khadijah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memahami kondisi psikologis Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia, ketika ditinggalkan orang yang telah mensupportnya, orang yang telah mendukungnya, tentu itu adalah merupakan kehilangan yang besar bagi Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kejadian itu dikenallah tahun itu dengan tahun Amul Husni. Amul Husni bermakna tahun kesedihan. Dan tahun kesedihan inilah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan. Ada hal yang kita petik di sini. Kita sebagai seorang hamba tentu memiliki suatu masa yang dimana kita memiliki atau mengalami berbagai macam tantangan, dan tentu kita juga mengalami suatu masa di mana masa itu adalah masa kesedihan. Adapun di situ kita mengalami kegagalan, adapun di situ kita mengalami berbagai macam persoalan, maka dengan itu kita harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tipsnya adalah asro di sini. Asro di sini adalah kita berjalan, kita memahami atau kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meresapi apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Dan tentunya ini akan menurunkan atau mengurangi beban kesedihan yang telah kita alami sebelumnya. Kemudian dari sini kita kembali kepada perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan pada waktu malam, kira-kira sepertiga malam pada waktu itu, dari Masjidil Haram yang kita kenal sekarang dengan Al-Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang sekarang berada di tanah Palestina. Perjalanan ratusan kilometer. Ketika ditempuh dengan perjalanan manual, berjalan kaki, memakai unta pada waktu itu, dan pada waktu itu belum ada yang namanya kereta cepat, maka dimungkinkan perjalanan pada waktu itu membutuhkan waktu sekitar 1 hari.
Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya membutuhkan beberapa waktu saja. Karena dengan perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, bahwasannya apapun bisa terjadi jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki peristiwa tersebut. Kemudian setelah melakukan perjalanan itu, Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Misi dan tujuan ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan perjalanan yang lebih dahsyat, perjalanan yang di atas atau tidak masuk akal ketika Nabi Muhammad memi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Ketika kita melihat sekarang berbagai macam kemajuan teknologi, rasa-rasanya tidak mungkin untuk mencapai ke Sidratul Muntaha. Bagaimanapun ketika NASA mengeluarkan pesawat Apollo untuk menuju ke bulan, itu membutuhkan eksperimen yang sangat-sangat panjang, dan itu dimungkinkan juga perjalanan ke bulan itu adalah suatu hal yang direkayasa menurut beberapa ahli. Tetapi kita melihat perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha atas izin Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan kekuasaan yang sangat besar. Apapun yang terjadi, jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti akan terjadi. Kun fayakun. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang tidak masuk akal, tapi itu terjadi, dan kita harus meyakini dari apa yang telah terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan tentunya tak kalah penting, momen yang sangat penting bagi umat Islam adalah disinilah awal mula tonggak diwajibkannya kepada umat Islam untuk melakukan sholat. Kita melihat sholat adalah untuk membangun kredibilitas diri, membangun diri agar menjadi insan yang baik, agar menjadi insan yang sempurna. Pengembangan diri di dalam sholat, banyak hal yang kita ambil dari ketika umat Islam melakukan sholat. Jadi dengan mengambil intisari bahwasannya sholat dapat membentuk kepribadian, dapat membentuk emosional, ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani roda kehidupan. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai misi. Sholat bukan untuk kita tiket masuk surga, tapi sholat adalah bagaimana kita membentuk kepribadian diri. Ketika kepribadian kita diri baik, Allah Subhanahu wa taala pasti meletakkan kita ke tempat terbaik. Innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatut tajri min tahtihal anhar. Korelasinya sholat dengan perbuatan baik sehingga menjadi orang yang soleh. Dan tentunya itulah adalah misi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan umat muslim ataupun umat manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi dari rentetan peristiwa ini, seperti yang telah disinggung, bahwasannya banyak yang tidak percaya dengan peristiwa yang tidak masuk akal ini. Tapi pada waktu itu orang yang paling pertama
dalam sejarah yang mempercayai tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Abu Bakar. Kenapa tidak melanjutkan as-siddiqnya? As-siddiq ini diperoleh ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini kita dapat melihat bahwasannya orang-orang yang beriman haruslah mempercayai sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasa oleh sesuatu dari panca indera manusia itu sendiri. Namun dari situ Allah Subhanahu wa taala meneruskan wa yuqimunas sholata, dan kita dituntut untuk mendirikan sholat, bukan untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, memahami sholat hanya sebatas pelaksanaan, maka itu hanya menjadi rutinitas spiritual yang tidak membekas kepada diri. Namun jikalau kita memaknai sholat itu sebagai suatu hal yang harus didirikan, maka percayalah, dengan kita mendirikan sholat, maka itu akan membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Dan ketika pribadi menjadi lebih baik, maka segala aspek kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Tatanan-tatanan sosial kemasyarakatan akan berjalan dengan baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu hal ketika suatu kaum dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat meresapi nilai-nilai spiritual yang ada di dalam diri sehingga membentuk kepribadian yang lebih baik, maka Allah menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.